Dilanjutkan laporan. Pada pemimpin upacara bermadrab. Gerak. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dilanjutkan laporan. Pada pembina upacara bermadrab. Gerak. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya oleh petugas. Pada tang merah putih bermadrab. Indonesia bersatu, hidupkan
Memberikan siksa. Anak-anakku yang kami cintai dengan Tuhan, mari maka semalam pagi hari ini untuk mendoakan para pahlawan, para pejuang, para syuhada Rasulullah. Semoga apa yang menjadi perjuangannya dan segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima segala amal baiknya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya semoga dimasukkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mending kita mulai. Selesai. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara ditirukan
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Kesatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan surat keputusan Kepala MTS Almanar tentang pengurus OSIS baru oleh pembina OSIS. Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Almanar nomor 012-MTS-2-K-002-1-2023 tentang penetapan susunan kepengurusan organisasi Isra Sekolah tahun 2023-2024. Madrasah Tsanawiyah Almanar Tengaran dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Madrasah Tsanawiyah Almanar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi siswa Isra Sekolah adalah wadah pembina generasi muda di lingkungan sekolah yang dapat menampung kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sekolah untuk menunjang kegiatan kurikuler. Bahwa agar pelaksanaan tugas OSIS dapat berjalan dengan baik diperlukan dasar pelaksanaan tugas yang dituangkan dalam surat keputusan. Mengingat 1. Kepres nomor 18-M-1985 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda. 2. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 226-C-0-1992 tentang pola pembinaan dan pengembangan kesiswaan. 3. Program kerja MTS Almanar Tengaran tahun pelajaran 2022-2023. 4. Hasil seleksi pemilihan pengurus OSIS MTS Almanar periode 2022-2023 pada tanggal 19 November 2022. Ditetapkan di Tengaran tanggal 2 Januari 2022. Kepala Madrasah Rehanto SPD. Susunan pengurus OSIS MTS Almanar tahun 2023-2024. Anisatul Masurah SPDI, Pembina OSIS. Raditya Irfan Maulana, kelas 8C, Ketua OSIS. Mufidatul Ummah, Wakil Ketua. Muhammad Soibin Anwar, Sekretaris 1. Ayu Lutfiana Putri, Sekretaris 2. Alif Ridho Khairul Haj, Bendahara 1. Azikra Suraya, Bendahara 2. Anggota OSIS tahun 2023-2024. Viola Olivia, Deris Kartika, Fikih Fauzia, Iin Nafis,
Ahmad Sofan Nabawi, Akbar Hakiki Mukhtar, Khairul Umam, Muhammad Ali Yuhdi, Muhammad Arzi Al-Kausar, Ismi Al-Malia, Arwa Zahratis, Dea Ananda, Izatul Latifah Maisela, Syifa Lulu, Dini Wahyuni Syarifah Ahmad, Rehan Tutur, Rifaqi Yeni, Alfian Yoga, Tora Ahmad Mujadid, Fauzan Zanif, Faiz Asnawi, Muhammad Hindi Kurniawan. Ditetapkan di Tengaran tanggal 2 Januari 2023. Kepala Madrasah MTS Almanar Prehanto SPDI. Ketua OSIS lama dan Ketua OSIS baru menempati pada tempatnya. Penanda tanganan berita acara Ketua OSIS lama dan Ketua OSIS baru. Serah terima jabatan ditandai dengan penyerahan dokumen dari OSIS lama ke OSIS baru. Ketua OSIS lama dan Ketua OSIS baru kembali ke tempat masing-masing. Amanat pembina upacara pasukan di Cilacap. Amanat di bagian depan. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wallahu ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Yang terhormat segenap Bapak Ibu guru, staf karyawan Madrasah Sanawiyah, dan yang kami muliakan segenap para petugas upacara di pagi hari ini yang kami banggakan, anak-anakku, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah yang kami cintai dan juga kami banggakan. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan karunia-Nya kepada kita semuanya berupa nikmat yang tidak terhitung. Di pagi hari ini, semoga apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua ini, kita sebagai hambanya dapat mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah bersama. Mari kita ucapkan bersama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam mari kita sanjungkan ke riban beliau Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan senantiasa kita ikuti apa yang menjadi uswah hasanahnya. Dan semoga kita semuanya kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan upacara hari Senin tanggal 16. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan upacara di pagi hari dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lancar, tiada suatu halangan apapun. Dan saya melihat di pagi hari ini semuanya sudah baik, baik dari sisi petugasnya maupun dari peserta upacara. Walaupun masih ada sedikit hal-hal yang masih perlu diperbenahi, tetapi saya melihatnya 90% ini sudah baik. Untuk anak-anakku, para peserta upacara ini juga sudah baik, sudah tertib, walaupun masih ada beberapa saja. Nah, ini masih ada yang memakai sendal. Saya lihat kalau kemarin itu masih banyak yang tidak memakai sepatu. Alhamdulillah ini 99% sudah memakai sepatu. Kemudian seragam ini hanya beberapa saja. Mungkin kalau saya lihat ini 95% sudah memakai seragam sesuai dengan ketentuan. Untuk yang selanjutnya adalah pesan saya pertama terkait dengan pelantikan OSIS tadi dan penyerahan kepengurusan lama kepada kepengurusan yang baru ini. Saya berpesan kepada kepengurusan yang baru untuk melangkah agar menjadi organisasi yang baik. Tentunya nanti harus ada koordinasi, baik nanti dengan pembina maupun dengan Bapak Ibu guru atau semua warga masyarakat yang ada di Madrasah Sanawiyah Al-Manaf ini. Karena apa? Karena OSIS ini adalah sebagai salah satu organisasi yang mewadahi, yang mewakili di antara siswa-siswi di Madrasah Sanawiyah ini. Tentunya nantinya saya berharap dalam kegiatan dalam 1 tahun ini nanti kalian membuat program-program yang nantinya ini untuk kepentingan atau kebutuhan daripada siswa-siswi Madrasah Sanawiyah, baik terkait dengan program yang terkait dengan akademik maupun kegiatan non-akademik, sehingga nanti semuanya akan terwadai oleh organisasi OSIS ini. Kemudian untuk
langkah-langkah yang harus dilaksanakan pertama adalah setelah terbentuk ini nanti, setelah terbit surat keputusan ini nanti, dalam jangka waktu 1 minggu ini saya mohon untuk bisa berkumpul bersama, membentuk program-program ke depannya, atau melanjutkan program-program yang kemarin sudah diprogramkan oleh OSIS yang lama, mungkin ditambah dengan program-program yang lain yang belum ada di dalam program-program yang kemarin, dengan bimbingan oleh pembina OSIS itu sendiri, atau mungkin bisa minta saran dari Bapak Ibu guru yang ada di Madrasah Sanawiyah ini, sehingga nanti kegiatan OSIS itu tidak hanya kegiatannya hanya ketika pelaksanaan class meeting saja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang lain yang itu bisa mendorong kepada anak-anak siswa-siswi Madrasah Sanawiyah ini untuk berprestasi di bidang akademik maupun non-akademik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kalian nanti berkumpul bersama, solidkan barisan, nanti dikasih, saya pesan sama Bapak Ibu pembina OSIS untuk anak-anak yang menjadi organisasi ini, yang ikut dalam kepengurusan ini, nanti dikasih surat pernyataan. Artinya tidak hanya sekedar sudah dimasukkan dalam struktur organisasi, tetapi ada secara tertulis tapi dalam kegiatan tidak ada, sehingga kalau nanti benar-benar siap untuk menjadi pengurus OSIS, maka nanti harus mengisi surat pernyataan, sehingga nanti OSIS ini bisa solid, bisa kompak untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan program yang nantinya akan direncanakan. Kemudian yang kedua, kepada seluruh siswa-siswi Madrasah Sanawiyah maupun warga Madrasah Sanawiyah, saya pesan sesuai dengan konsepnya Imam Al-Ghazali, bahwa menjaga waktu itu sangat penting, manajemen waktu itu sangat penting sekali. Yang bisa saya simpulkan dari konsep Imam Al-Ghazali ini, bagilah waktumu menjadi 3 hal. Yang pertama adalah gunakan waktumu untuk beribadah, al-waktu lil ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, baik ibadah horizontal maupun ibadah vertikal. Ibadah vertikal adalah hubungan manusia dengan Allah, sedangkan horizontal ini adalah hubungan manusia dengan manusia. Yang kedua, gunakan waktumu lil ilmi, al-waktu lil ilmi atau al-waktu li ta'allum. Gunakan waktumu untuk belajar. Dalam waktu 24 jam ini, gunakan 8 jam untuk belajar. Gunakan 8 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah secara horizontal. Ya. Yang kedua ini tadi adalah belajar. Gunakan waktumu untuk belajar. Gunakan waktumu untuk ilmu. Tentunya ini, khususnya di pesantren ini setiap hari kita belajar. Tapi kadang-kadang Mas, karena waktu ini belum termanage dengan baik, sehingga waktu belajar kita tersita. Salah satunya adalah karena kita kurang disiplin. Ya, karena kita kurang disiplin. Mari, ketika kita belum bisa disiplin 100%, minimal bagaimana kita bisa mencapai 80-90%, kita selalu bisa disiplin. Yang saya harapkan adalah kedisiplinan terutama di pagi hari. Ya, jadwal sudah tertera, jadwal sudah dikasihkan kepada kalian semuanya. Ini mohon untuk bisa tertib, bisa disiplin, memanajemen waktu kalian untuk belajar tadi, karena belajar ini sangat penting. Apalagi di pagi hari, pikiran kita masih bersih, pikiran kita masih belum ternoda dengan sesuatu hal yang lain, sehingga kalau kita buat belajar ini tentunya adalah sangat baik sekali. Sehingga saya berharap
kalian bisa sadar dari diri kalian sendiri untuk selalu memanage waktu kalian dengan baik, untuk selalu datang di madrasah sesuai dengan waktunya. Kemudian yang ketiga adalah waktu untuk mendukung keduanya. Gunakan waktumu untuk mendukung keduanya. Al-waktu lil dafi'ah alaihima. Waktu untuk mendukung keduanya adalah waktu selain untuk beribadah kepada Allah, waktu selain untuk belajar atau untuk mencari ilmu atau untuk mendalami ilmu. Tentunya ini sangat dibutuhkan. Apa itu artinya? Artinya adalah di waktu-waktu itu bisa Anda gunakan dengan sesuatu hal yang lain yang bisa mendukung keduanya. Di antaranya apa? Contohnya adalah waktu istirahat, buat tidur, buat makan, buat bermain di saat bermain. Nah, inilah konsep Imam Al-Ghazali membagi waktu menjadi 3 hal. Yang pertama adalah untuk ibadah, yang kedua adalah untuk ilmu, yang ketiga untuk mendukung hal-hal yang terkait dengan ibadah maupun ilmu. Anak-anakku yang kami cintai dan kami banggakan, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi saya maupun kepada anak-anakku semuanya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu nasional Denmark Almangar. Yang kedua adalah Sabrak. Pembacaan doa oleh petugas. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang.
puji syukur kehadiran-Mu. Ya Allah, kami sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar dapat kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami manusia yang berguna bagi keluarga, usaha, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat gerak. Gerak. Pembina upacara beserta Bapak Ibu Guru berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh Reku yang paling kanan. Upacara selesai. Barisan Mari, guys.